kita, atau dengan kata lain kita membentuk gambaran Yesus atau Allah itu sesuai versi kita. Itu yang seringkali terjadi. Jadi bukan menurut versi Alkitab yang kita pegang, yang kita ingat, yang kita pahami, yang ada di dalam hati kita begitu. Tetapi versi diri kita sendiri. Itu yang seringkali tanpa kita sadari, dan itu kita dapatkan berdasarkan relasi kita dengan orang atau pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memiliki seorang papa di bumi itu sangat baik, sangat perhatian, sangat sabar kepada dia. Maka sebenarnya gambaran Allah sebagai Bapa yang baik itu sangat mungkin terjadi, ada di dalam pemahaman dia. Kenapa? Karena dia mencocokkan yang dia alami di dalam relasinya dengan papanya di bumi. Oh, Allahku juga baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika papanya di bumi itu sangat jahat, kasar, tidak peduli kepada dia, maka sebenarnya yang bertumbuh di dalam pengertian gambaran Allahnya itu akan bertumbuh juga secara negatif. Dia akan mulai berpikir, kayaknya Allahku juga gak sebaik yang kupikir. Karena dia mengalami secara nyata di bumi. Jadi dia mencoba untuk mengkorelasikan gambaran Allah itu berdasarkan pengalaman sehari-hari atau relasi dengan sesama. Atau misalnya kalau contoh lain, misalnya di dalam pergumulan sakit kita, ketika dokter itu berhasil ya menyembuhkan penyakit kita. Wah, kita akan dengan amin berkata Tuhan Yesus, dokter segala dokter, tabib yang ajaib. Kita mantep gitu, kita akan nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup, kan gitu ya, melakukan segala perkara. Wah, mantep nyanyinya Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, pada waktu dokter kita berkata, saya sudah angkat tangan, saya minta maaf, saya gak sanggup lagi bisa mengobati penyakit kamu. Maka gambaran Allah, gambaran Yesus sebagai Allah yang baik, Allah yang punya kuasa, Allah yang berdaulat, perlahan-lahan pudar bersama dengan iman kita kepada Dia. Mengapa? Karena kita sedang mengkaitkan gambaran Allah dengan pengalaman hidup dan relasi kita sehari-hari.